Ayuha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan dengan judul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Mahasiswa. Anggota kelompok 9 ada Muhammad Dafa Akil Zahran, Muhammad Dafa Rahmawan, Yusuf Adi Rekso Nurrahman, Farhan Ardi Winata, Raffi Nuru Wicaksana, Mustafa Bisri Zuhrus Sofyan, Muhammad Taufan, Muhammad Dayan Alfikri, Kiki Kinarsi, Desi Novita, dan Nazila Torik Badres. Namun pada hari ini rekan kami tidak dapat mengikuti, yakni Yusuf Adi Rekso Nurrahman dan Najla Torik Badres karena ada kegiatan kemahasiswaan lainnya. Selanjutnya, penjelasan terkait latar belakang akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Akil Zahran. Kepadanya saya persilahkan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi komponen penting. Mahasiswa dididik dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya perbedaan antara teori dan praktik dalam pendidikan kewarganegaraan. Banyak mahasiswa tidak memahami dan tidak mengaplikasikan prinsip dasar negara dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mahasiswa yang tidak berpegang pada prinsip nasional dapat menyebabkan masalah seperti korupsi, kekerasan, dan diskriminasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penjelasan terkait landasan hukum akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Rahmawan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya untuk landasan hukum. Jadi secara historis, pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan hukum yang kuat. Seperti misalnya pada Kep Dirjen Dikti nomor 267, garis miring Dikti Kep 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian PKN pada PT di Indonesia Putri tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa penting bagi perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan terhadap mahasiswa agar terbentuk karakter mahasiswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Penjelasan selanjutnya terkait rumusan masalah dan bagaimana kondisi karakter mahasiswa akan dijelaskan oleh Farhan Ardiwinata. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama tuh bagaimana kondisi karakter mahasiswa pada era digital dan globalisasi masa kini dan apa dampaknya. Nomor dua, apa saja langkah tepat untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter unggul. Yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan dalam pembentukan karakter mahasiswa. Yang terakhir, ada siapa yang berperan penting dalam menangani pembentukan karakter mahasiswa. Yang selanjutnya, yang pertama ada bagaimana kondisi karakter mahasiswa pada era digital dan globalisasi. Masa kini dan apa dampaknya. Kondisi moral mahasiswa berfluktuasi sangat beraneka ragam. Sebagian ada yang berusaha mencari ilmu dan memberikan yang terbaik bagi sekitarnya. Tetapi sebagian juga ada yang hanya menghabiskan waktu mereka demi teman, uang, gaya hidup pribadi, dan bahkan narkoba. Dalam artikelnya, Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2019, penggunaan narkotika di kalangan remaja telah meningkat secara drastis dari rentang umur 15 tahun hingga 40 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya moralitas mahasiswa, yaitu lingkungan keluarga, kurangnya pemahaman tentang pendidikan keagamaan, akses
mudah terhadap konten negatif dan perilaku online yang tidak sehat, dan kurangnya keefisienan dan efektifan lembaga sosial masyarakat. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya terkait dampak penurunan moral mahasiswa akan dijelaskan oleh Raffi Nuru Wicaksana. Ya, untuk dampak penurunan moral mahasiswa, itu teknologi dan media sosial yang digunakan secara berlebihan sering menyebabkan perilaku tidak etis seperti plagiarisme, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu. Pendidikan moral dan etika yang kurang mendapatkan perhatian di institusi pendidikan membuat mahasiswa tidak memiliki landasan moral yang kuat. Lingkungan sosial yang negatif dan kurangnya teladan positif dari orang tua, dosen, dan pemimpin masyarakat juga memperburuk situasi ini. Dampaknya termasuk penurunan kualitas pendidikan, masalah kesehatan mental, kerusakan hubungan interpersonal, dan hambatan dalam karir personal. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, apa saja langkah tepat untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter unggul akan dijelaskan oleh Mustafa Bisri Zuhrus Sofyan. Padanya saya persilakan. Untuk apa saja langkah tepat untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter unggul? Dan nomor 1, pendidikan karakter harus dimasukkan dalam kurikulum formal dan dilengkapi dengan pelatihan etika dan moral melalui mata kuliah khusus dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, perlu ditingkatkan pengawasan dan bimbingan dari dosen, staf akademik, dan konselor dengan mengadakan sesi konseling berkala. Yang ketiga, keluarga harus lebih terlibat dalam proses pendidikan karakter mahasiswa, misalnya melalui seminar dan workshop yang melibatkan keluarga di kampus. Yang keempat, program pengembangan diri seperti workshop, seminar, dan kegiatan kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan diri, kepemimpinan, dan keterampilan sosial harus diadakan, serta mahasiswa didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Yang kelima, pendidikan literasi digital diperlukan untuk membantu mahasiswa menggunakan teknologi secara bijak dan untuk tujuan positif. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, untuk penjelasan terkait apa saja tantangan dan hambatan dalam pembentukan karakter mahasiswa akan dijelaskan oleh Muhammad Taufan. Kepadanya saya persilakan. Oke, apa saja tantangan dan hambatan dalam pembentukan karakter mahasiswa? Yang pertama, pengaruh media sosial dan teknologi menjadi tantangan utama. Dengan exposure pada konten negatif dan distraksi dari media sosial, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Yang kedua, lingkungan pergaulan juga mempengaruhi dengan tekanan dari kelompok sebaya untuk berperilaku tidak etis dan lingkungan sosial yang kurang mendukung karakter positif. Dan yang ketiga, kurangnya teladan positif baik dari figur panutan atau role model yang menunjukkan perilaku baik, maupun minimnya interaksi dengan tokoh inspiratif menjadi kendala. Dan yang keempat, sistem pendidikan yang kurang memadai. Dengan kurikulum yang terlalu fokus pada akademik dan kurang menekankan pendidikan karakter, serta keterbatasan sumber daya untuk mendukung program pendidikan karakter. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait penjelasan siapa yang berperan penting dalam menangani pembentukan karakter mahasiswa akan disampaikan oleh Muhammad Dayan Al-Fikri. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang keempat, siapa yang berperan penting dalam menangani pembentukan karakter mahasiswa? Yang pertama adalah lembaga pendidikan, termasuk dosen dan staf akademik, berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan karakter. Bahkan administrasi kampus pun ikut berperan dalam membuat kebijakan dan program yang mendukung pembentukan karakter. Keluarga itu
khususnya orang tua dan wali, berperan sebagai pendidik pertama yang memberikan dasar moral kuat dan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung perkembangan karakter positif. Dan ketiga, masyarakat dan komunitas berperan melalui organisasi kemasyarakatan yang menyediakan program dan kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai moral dan etika, serta komunitas lokal yang mendukung mahasiswa melalui kegiatan sosial yang membangun karakter. Dan terakhir keempat adalah pemerintah dan pembuat kebijakan. Seperti Kementerian Pendidikan, juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang memprioritaskan pendidikan karakter dan mendukung program-program pendidikan karakter melalui regulasi dan pendanaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Penjelasan selanjutnya terkait rekomendasi solusi akan disampaikan oleh Desi Novita. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi solusi, di mana di sini terdapat dua solusi. Yang pertama yaitu preventif. Solusi preventif yaitu peningkatan pendidikan kewarganegaraan perlu melalui pendekatan interaktif dan juga partisipatif dalam kurikulum untuk memperkuat nilai-nilai etika dan adaptasi terhadap perubahan sosial seperti globalisasi dan juga digitalisasi. Dan solusi yang kedua yaitu solusi solutif. Solusi solutif untuk memperbaiki moral di era digitalisasi termasuk perbaikan lingkungan sekitar, peran keluarga dalam mengatur penggunaan teknologi, pendidikan kenegaraan, dan juga pendidikan agama yang ditekankan, serta pilihan konseling psikologis bagi mahasiswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan pada hari ini, yakni pendidikan kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter mahasiswa dengan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kerukunan di era digital dan globalisasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan yang negatif, langkah-langkah strategis seperti integrasi pendidikan karakter dan peran aktif lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk memastikan generasi muda dapat berkembang menjadi individu yang bermoral dan berintegritas, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Baik, demikian pemaparan kami pada penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.